Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini hadis ini menunjukkan kepada kita semua amal yang kita lakukan, semua amal yang baik maupun yang buruk ini akan diperlihatkan di hadapan Nabi Muhammad. Semuanya. Semasa hidup beliau maupun setelah beliau ada di alam barzakh. Sampai detik ini. Sampai detik ini hadirin kita beramal baik diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Lu sudah meninggal dunia, betul. Zahirnya Nabi meninggal dunia. Tapi hakikatnya beliau Nabi tidak meninggal dunia. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Nabi pernah mengatakan para nabi itu ahya'un, hidup di dalam kubur mereka. Bahkan mereka sholat dalam kubur. Ya. Ini para nabi dan para rasul. Jadi sah-sah saja ketika amal kita diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Dan satu kabar gembira hadirin yang dirahmati Allah, Nabi itu pernah mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku pun baik untuk kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau hidup sudah jelas baik untuk kami, ya, kita bisa langsung bertemu dengan engkau, bercakap-cakap dengan engkau, diajari syariat oleh engkau. Tapi kalau engkau meninggal dunia, apa baiknya untuk kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, dibentangkan kepadaku semua amal kalian. Apabila aku menemukan amal yang baik yang dilakukan oleh kalian, fahamitullahu alaih, maka aku memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, si fulan bin fulan hari ini hari apa gitu? Selasa tanggal 12 Ramadan. Ya, apa 13? 12 Ramadan sore hari si fulan bin fulan duduk di masjid, i'tikaf di masjid, mendengarkan pengajian, menghadiri pengajian. Dia buka handphonenya di rumah, dia beli kuota, kemudian melihat streaming online pengajian. Maka ketika Rasulullah melihat apa yang kita lakukan dari perbuatan baik, beliau memuji kepada Allah, alhamdulillah. Namun ketika Nabi Muhammad melihat ada umatnya yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan dosa, maka amal itu pun diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh beliau Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, aku pun memintakan ampunan kepada Allah atas dosa yang dilakukan oleh umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Jadi hadirin, perhatian Nabi sama kita sampai detik ini. Bukan sampai detik ini saja, nanti besok di akhirat, besok di mahsyar, ketika para nabi yang lain tidak mampu memberikan syafaat ataupun pertolongan, Nabi Muhammad tampil di tengah-tengah kita memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, masih diperhatikan hadirin, sampai detik ini diperhatikan. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis ini hadirin, ya, namanya amal kebaikan ini banyak sekali, Kata Rasulullah, salah satu yang aku temukan adalah ada umatku yang melihat gangguan di jalan kemudian disingkirkan oleh dia. Maka itu pun termasuk kebaikan. Dan itu pun termasuk dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan merasa minder, jangan merasa ini amalan sedikit, ini amalan kecil. Jangan merasa demikian hadirin. Kecil atau besar amalan tersebut, lihat dengan siapa kita melakukan amalan tersebut. Untuk siapa kita melakukan amalan tersebut? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang sepele, menyingkirkan gangguan. Ya. Di sini ada keterangan hadirin, faidatun qala Ibnu Ruslan. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Ruslan yang ngarang kitab Zubat kalau nggak salah. Ya.
Beliau mengatakan sami'tu min ba'dil masyayikh, aku mendengar dari sebagian guru-guru, annahu yambaghi liman azala qadatu au adza an tariqil muslimin an yaqula inda akhdhihi li izalatiha la ilaha illallah. Kata Imam Ibnul Ruslan, beliau mengatakan, saya mendengar dari guru-guru kami, dari masyayikh zaman dahulu, kalau kita mau menyingkirkan gangguan di jalan, ada batu, ada paku, ada ranting, ada besi nglagrang, ana pring, ada gangguan apapun, maka ambil itu gangguan. Ketika kita mau menyingkirkannya, maka baca la ilaha illallah. Ada batu, ambil batu tersebut, singkirkan ke pinggir, la ilaha illallah. Apa manfaatnya? Supaya menggabungkan baina adna syu'abil iman wa a'laha wa hiya kalimatut tauhid wa bainal af'al wal aqwal. Jadi menggabungkan amalan hadirin dari cabang-cabang iman. Nabi pernah mengatakan cabang iman itu ada 70, 60 atau 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah hadirin apa? Imatatul adza an thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Oh, ini termasuk bagian keimanan hadirin. Panjenengan lihat gangguan di jalan kemudian disingkirkan, ini merupakan bentuk daripada wujud keimanan, cabang dari keimanan. Kalau bisa, kata ulama, kalau mau menyingkirkan gangguan di jalan sambil baca la ilaha illallah. Artinya apa? Kita menggabungkan dua cabang keimanan. Yang satu yang paling tinggi, yang kedua yang paling rendah. Semuanya dapat. Yang paling tinggi dapat, yang paling rendah dapat. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan membuang gangguan di jalan dengan mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita menggabungkan antara ucapan yang baik dengan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik yaitu la ilaha illallah, perbuatan yang baik apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini dipraktekkan. Kalau ada gangguan, sekalipun nganggone sikil, ana watu, panganggo tangan bungkuke kayong boyoke lara misalkan, maka pakai kaki la ilaha illallah. Atau ada paku, ambil pakunya, singkirkan la ilaha illallah, maka dua pahala didapat sekaligus ya. Kemudian kata Rasulullah, aku menemukan amal jelek. Oh, berarti ini amalannya hadirin yang kita lakukan ini, yang kita lakukan bukan hanya amal yang kecil atau yang besar, amal yang besar saja. Amalan yang terlihat sepele pun, amalan yang terlihat sepele, baik yang baik maupun yang buruk, ini pun dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ada umatku yang itu meludah di dalam masjid. Mungkin sekarang nggak ada masjid yang pakai tanah, meludah mungkin di sekitar masjid, di teras masjid atau di mana, meludah. Dan dia tidak ngubur ludahnya. Nah, ini termasuk bentuk kejahatan, termasuk bentuk perbuatan dosa. Walaupun mungkin dosanya nggak banyak, dosanya nggak besar. Cuman yang seperti ini pun dilaporkan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo malih nek panjenengan dusta, naudzubillahi min. Apalagi kalau kita melanggar perintah Allah, melakukan perbuatan dosa seperti riba, namimah, sumpah palsu dan lain sebagainya, maka sudah jelas akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama besar, kalau nggak salah namanya Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Beliau mendengar kabar di satu daerah ada orang yang terkenal wali. Ada orang yang terkenal apa? Wali. Wah, ini Imam Abul Hasan Asyadzili wali juga. Beliau juga ulama besar. Cuma mendengar ada wali, beliau tertarik kepengen datang ziarah, mengunjungi wali tersebut, minta berkah dari wali tersebut, minta doa dari wali tersebut. Berangkat Imam Abul Hasan Asyadzili.
Setelah berangkat, ya, sebelum sampai ke rumahnya, beliau tanya sama orang, rumahnya Wali Fulan bin Fulan di mana? Orang nunjukin, nah itu rumahnya tuh. Nah itu orangnya keluar tuh, lagi keluar mau ke masjid. Itu orangnya tuh. Oh itu orangnya, iya. Dilihat, diamati oleh Imam Abul Hasan Asyadzili. Ini jauh dari rumahnya, jauh sekali hadirin. Berjam-jam mungkin berhari-hari mendatangi rumahnya wali tersebut. Nah setelah ditunjukkan ternyata walinya seperti itu orangnya diperhatikan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili. Ternyata Imam Abul Hasan Asyadzili, Imam Syadzili melihat ini wali ngeludah. Apa rane? Itu meludah di pinggir masjid, atau mungkin di dalam masjid kayak dulu mungkin nggak ada keramik ya, atau mungkin di sampingnya masjid, atau mungkin di temboknya masjid bagian pinggir. Itu dua. Kata Imam Syadzili, maka aku tinggalkan orang tersebut yang tadinya kepengen ketemu, pengen minta doa, pengen minta berkah, ditinggal wali itu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah ditanya, kenapa kok nggak jadi ketemu dengan wali fulan? Ya, kata Imam Syadzili, beliau tidak bisa menjaga syariat Nabi Muhammad, nggak bisa menjaga adab dan sunnah baginda agung Nabi Muhammad. Kalau dia nggak bisa menjaga sunnah, lalu bagaimana dia menjaga rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan Allah kepada orang tersebut? Artinya hadirin, bukan berarti nggak percaya, mungkin percaya. Ya, cuman kalau ada orang yang semacam itu, kalau seandainya dititipi rahasia Allah, nggak akan kuat, nggak akan mampu. Makanya beliau mundur alon-alon, ya, mundur teratur hadirin, karena yang dilihatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau hanya tentang ludah saja, nggak berani mendekat, nggak berani ketemu, nggak mau ketemu. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan sunnah baginda agung Nabi Muhammad? Lalu bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon maaf hadirin, mohon maaf ya. Kalau sampai ada orang wali kemudian melanggar perintah Allah, ya mohon maaf, jangan langsung percaya apalagi mengikuti orang tersebut. Wali orang sembahyang, nggak sholat, ditanya, kok nggak sholat? Oh, saya yang namanya sholat kan itu ingat sama Allah. Saya itu sudah ingat sama Allah, cukup di hati sudah. Kelas ekon, kelas syariat, kon sholat, ninyong ora. Ini barangkali ada ketemu yang demikian nih. Disuruh sholat malah nggak mau sholat terus ngomongnya seperti itu. Tinggal, nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Oh, saya butuh ini mau minta doa, katanya doanya manjur, tinggal. Ya. Kenapa? Karena syariat Allah yang wajib nggak dikerjakan. Mustahil orang ini dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada dia bisa melakukan ini dan itu adalah istidraj. Ya, istidraj ini diberikan sama orang itu supaya lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan tetap saja ikut sama orang tersebut, datangi orang tersebut, naudzubillahi min dzalik, bukan keberkahan yang didapat, malah kecipretan, kena istijrot. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, kebaikan apapun walaupun sedikit akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Kejelekan apapun sekalipun sedikit itu pun akan diperlihatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin Allah senantiasa memberikan kita nikmat taufik sehingga segala macam jenis kebaikan, ya, baik mungkin yang kelihatan rendah, kelihatan sepele, ataupun kebaikan yang tinggi, mudah-mudahan bisa kita lakukan semuanya. Allahumma amin ya robbal. Jangan memandang remeh kebaikan. Jangan memandang remeh kebaikan. Nabi Muhammad hadirin pernah melihat orang bersenang-senang di sorga. Wah, dia main-main, lari ke sana kemari, senang kayak gini dewek. Nah, surga itu seakan-akan rumahnya sendiri. Ketika ditanya, apa amalannya ya Rasulullah? Amalannya hanya menyingkirkan gangguan di jalan. Ada paku, ada pang, ngerti pang? Pang bahasa Indonesia apa? Ranting. Ada apa?
ada ranting yang menghalangi jalan, ditebang sama orang itu, ya, kemudian orang bisa lewat dan gak mengganggu orang lain, maka itu amalan tersebut. Kata Rasulullah, aku besok nanti aku melihat gambaran orang penghuni surga ini gara-gara menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, amin ya rabbal. Satu hadis lagi hadirin yang dirahmati Allah, ar-rabi'u, hadis yang keempat dari bab fi bayani kathrati turukil khair, ya, banyaknya jalan kebaikan. Hadis yang keempat, wa anhu, masih dari sahabat Abu Dzar, anna nasan qalu, ada sekelompok orang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur, orang yang punya banyak uang ya Rasulullah itu sudah borong pahala. Dia banyak pahalanya melebihi orang miskin ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Orang kaya sholat, kami pun sholat ya Rasulullah. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, orang kaya puasa ya Rasulullah. Orang miskin juga puasa, orang perintah puasa ini enggak orang kaya enggak orang miskin, semuanya puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, ya Rasulullah, giliran sedekah hanya orang kaya yang mampu ya Rasulullah. Kami orang miskin enggak bisa apa-apa. Qala, maka Nabi pun menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Kata Rasulullah, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang nilainya apabila dikerjakan bernilai sedekah? Ya. Mereka belum menjawab, Rasulullah sudah menjelaskan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih yang dibaca, subhanallah, 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 maka pahala sedekah didapat. Allahumma amin. Ya Allah, sok tasbih tok hadirin, subhanallah, apa beratnya subhanallah, dapat pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan setiap bacaan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dapat pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid alhamdulillah, 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 dapat pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil yang dibaca maka dapat pahala sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, kau mengajak kebaikan. Ada orang belum sholat, yuk sholat, ngajak kebaikan sedekah. Ada pengajian di masjid, ada pengajian di fanpage Facebook misalkan, ngajak, yuk ngaji bareng-bareng. Mungkin kita nggak bisa kumpul, mungkin kita nggak bisa hadir langsung, tapi ada jalan kebaikan, yuk bareng-bareng, ngajak kita, dapat pahala sedekah. Wa nahyun an mungkarin sedekah, begitu pula hadirin mencegah kemungkaran, ini pun dapat pahala sedekah. Ada orang mau berbuat dosa, saya mau melakukan ini, jangan mas, dosa, jangan lakukan. Ya. Ada anak kita, keluarga kita mau melakukan dosa, kemudian kita cegah, maka ini pun bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, kata Rasulullah, ya Allah, ini mentok-mentoknya orang ngomong hadirin. Sekalipun wa fi bud'i, di dalam hubungan suami istri, di situ pun ada pahala sedekah. Hubungan suami istri ada pahala sedekah. Maka qalu, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, masa sih urusan begituan kita dapat pahala? Ini kan urusan dewasa, urusan yang mungkin perkara yang sepele, perkara yang jijik, perkara yang jorok,
perkara yang ini nggak perlu diceritakan ya Rasulullah. Masa yang seperti itu dapat pahala, kata sahabat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Qala, beliau menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Kalian melihat kan, ya. Kamu tahu sendiri kan, seandainya melakukan hal tersebut ditempatkan di tempat yang haram, bukan kepada yang sah, sama yang haram dia dapat dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Begitu pula apabila ditempatkan di sesuatu yang halal, suami istri yang halal, dia pun akan mendapatkan pahala. Kana lahu ajrun, dia pun akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya hadirin, jangan putus asa dari amal kebaikan. Saya nggak bisa ini, masih ada ini. Oh, saya nggak bisa sodako. Wa kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik nilai sodako. Saya nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak punya duit buat haji umroh. Panjenengan duduk di masjid subuhan jamaah, duduk sampai matahari terbit, berzikir kepada Allah, pahalanya seperti haji dan umroh. Mungkin haji setahun sekali, cuman panjenengan duduk di masjid setiap subuh sampai matahari terbit, niki bisa setiap hari kita dapatkan pahala haji. Oh, bukan duduk saja hadirin, menghadiri pengajian di masjid, pulang pergi ke masjid, maka kata Rasulullah SAW dapat pahala haji dan umroh. Ini apa coba? Jihad fisabilillah nggak bisa, ada amal yang lain. Apa yang nggak bisa? Oh, tahajud yang begitu banyak nggak bisa, ada amal yang lain. Ya, yang penting kita mau berusaha mencari apa istilahnya, mencari kesempatan untuk berbuat kebaikan. Insya Allah hadirin, kebaikan kita tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja diingat atau ditulis, dicatat oleh Allah, tapi kebaikan yang kita lakukan senantiasa dilaporkan di hadapan baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadirin kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulum fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa alika bitafriji anil makrubin. Fasal yang menerangkan hendaknya kamu bitafrij, melapangkan anil makrubin, orang-orang yang sedang kesulitan atau kesusahan. Wa qadha'i hawaijil muhtajin, dan memenuhi hajat orang yang sedang butuh. Memenuhi hajat orang yang sedang butuh. Wa satri auratil mudnibin, dan menutup aib orang yang berdosa. Nutup aib orang yang berdosa. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Barang siapa yang memudahkan orang-orang yang sulit, maka Allah akan memudahkan orang tersebut. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib kaum muslimin, maka Allah tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melapangkan dari seorang muslim satu kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan darinya kesusahan daripada kesusahan di hari kiamat. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa orang memberikan hajatnya, memudahkan hajatnya, ya, ada hajat kemudian diberikan, ada orang butuh diberikan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membantu hajatnya atau kebutuhannya. Wallahu fi aunil abdi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sedikit kita jelaskan hadirin, nanti penjelasan selanjutnya akan kita dengarkan besok pagi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah,
Ya. Ketika kita membantu orang lain, ada orang susah kita bantu, maka hakikatnya kita ini sedang mencari bantuan Allah Subhanahu. Kita bantu orang lain, Allah pun akan bantu kita. Kita melapangkan kesusahan orang lain, Allah pun akan melapangkan kita. Jangan dikira ini nggak ada dampaknya, hadirin. Oh, saya kan bantu dia, berarti dia kan yang diberi kelapangan. Oh, ketika kita membantu melapangkan kesusahan orang lain, maka Allah pun akan memberikan kelapangan kepada kita. Artinya, hadirin, kita sedang mencari kelapangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memenuhi hajatnya orang lain, ada orang butuh, kita kasih. Ini seakan-akan kita lagi minta bantuan sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan kebutuhan kita. Ya, makanya jangan remehkan ketika kita minimal hadirin. Mungkin kita nggak bisa mantu, nggak ada, kita nggak punya. Minimal mendoakan. Kalau mendoakan kan nggak pakai duit, mendoakan nggak pakai modal. Minimal mendoakan saudara kita, teman-teman kita. Jangankan ngasih bantuan, mendoakan saja, hadirin. Mendoakan saja, maka Allah pun akan memberikan doa yang sama kepada kita. Makanya saya pernah diomongin sama guru saya, kalau kita punya hajat, kita doa sama Allah kok belum dikabul-kabul. Tahajud, bangun malam minta, belum dikabulkan sama Allah. Kemudian di waktu-waktu mustajabah kita minta, belum dikabulkan sama Allah. Kita terus-terusan berdoa, belum dikabulkan sama Allah. Maka coba, ini ada solusi barangkali makbul, barangkali diijabah oleh Allah. Apa? Doakan orang lain. Doakan orang. Kita pengen apa nih? Kita pengen punya rumah misal. Ya Allah, saya pengen punya rumah misalkan. Doakan orang lain yang belum punya rumah. Ya Allah, mudah-mudahan fulan diberi rumah yang bagus, yang megah, yang ispoke sing apik lah. Doakan orang lain. Maka ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, malaikatun mengatakan, walaka bimithil. Bagimu pun yang demikian. Artinya malaikat mendoakan kita, kita pun akan mendapatkan bagian yang sama, doa yang sama. Ente durung bojo, dongakna wong liya. Mudah-mudahan si fulan durung bojo dikasih istri yang cantik, yang solehah. Doakan. Ya, insyaallah ali jodoh sing solehah. Ini doakan orang lain, insyaallah barokah. Ya ini resep. Ini resep. Jadi jangan melulu kita ini doakan diri sendiri, enggak. Justru mendoakan orang lain, insyaallah Allah akan berikan permintaan kita. Allahumma amin ya robbal. Nah, ini menunjukkan hadirin kita ini enggak boleh iri sama orang lain. Apalagi menyakiti orang lah. Iri pun nggak boleh, apalagi menyakiti orang. Insya Allah penjelasan selanjutnya akan kita jelaskan di waktu-waktu yang akan datang atau besok sore. Insya Allah kita akan jelaskan lebih detail lagi. Dan besok pagi setelah subuh kita akan bersama-sama ngaji tafsir Yasin dan juga fikih tentang puasa. Mudah-mudahan setiap pengajian kita bisa menghadirinya, minimal bisa streaming online, amin ya robbal. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unta wa dhakar, Rabbi waffiqna waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adhiya ulama, na'dha bil khair wa nunfa kulla syar, Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aghirna bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man sadar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'alal alil kirami syirafa wa 'ala sahbil masabihil urar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.